Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fadila Apraisyah dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, hari ini itu saya mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak selaku Kepala Puskesmas. Wawancara ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Advokasi Kesehatan. Adapun topik wawancara yang akan saya tanyakan itu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah atau sedang dilaksanakan di Puskesmas ini. Nah, mungkin langsung aja Pak. Kalau kebijakan utama yang saat ini sedang dijalankan oleh Puskesmas itu apa? Tentang apa? Tentang Puskesmas? Iya. Ya, intinya kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Iya. Intinya itu ya. Berupa kegiatan-kegiatan di lapangan. Paling utama kita di Posyandu. Yang mana di Posyandu kita kan sasarannya itu siklus hidup sekali. Mulai ibu hamil sampai lansia. Namanya Posprim. Posyandu Prima kita sudah dilaksanakan di semua posyandu. Kalau untuk faktor apa saja sih yang biasanya menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan tersebut? Yang pertama kita melihat harapan dan kebutuhan masyarakat. Itu. Jadi ya, apa yang masyarakat butuhkan dan memang inginkan untuk meningkatkan daya kesehatan masyarakatnya. Kalau proses penentuan atau penyusunan kebijakannya gimana Pak? Kita lewat ada, kalau di Puskesmas itu ada SMB, survei mandiri, lewat harbut juga, terus kita MMD kan musyawarahkan lewat musyawarah desa. Jadi permasalahan yang ada di tentang kesehatan khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Cinanggu ini, tiap desa akan berbeda permasalahan, karena masalah itu menurut mereka, bukan menurut kita, bukan dari kacamata orang kesehatan, tapi dari masyarakat itu sendiri. Jadi apa yang mereka anggap masalah, silakan bereskan. Berbeda-beda juga permasalahannya. Karena masalah kesehatan itu bukan hanya penyakit. Kan gini, dalam HL Bloom, tahu HL Bloom kan? Iya. Ada 4 faktor kan? Iya. Lingkungan. Satu itu genetik, keturunan kan? Yang kedua Yankes, bahan kesehatan. Yang ketiga perilaku. Yang keempat lingkungan. Iya. Yang mana yang mendominasi derajat kesehatan itu terpengaruh oleh 2 faktor, lingkungan dan perilaku. Yankesnya 20%, genetiknya 5%, itu kan. Iya. Nah, dengan kita merubah perilaku, lingkungan akan berubah sendiri, otomatis kan. Tapi hanya kalau kita ubah lingkungan saja, perilaku kita berubah, itu akan berhasil. Jadi titik utamanya itu di perilaku. Jadi gini, saya ambil contoh kasus ya. Misal di Kecamatan Cinanggu ini kita dirikan rumah sakit megah dengan peralatan yang canggih, dokter spesialisnya komplit, gratis juga bisa. Berapa persen bisa meningkatkan daya kesehatan? Berapa persen? Berapa persen? Hanya 20%. Kalau melihat disambungkan dengan HL Bloom tadi kan, yang cash kan kesehatan. Jadi nanti akan paradigma sakit. Nah, tenang ada rumah sakit bagus nih, masyarakat sakit kan kakinya kan, nanti sakit masuk lagi ke rumah sakit cager ya, kalau dia sehat keluar, perilakunya sehat lagi, sakit lagi, itu saya bakal sampai mati. Jadi kita punya itu intinya tuh preventif dan promotif itu. Kuratif itu hanya 20% pengobatan. Kalau preventif promotifnya jangan, masyarakat bisa berubah. Kira-kira insya Allah daya kesehatan masyarakat itu akan bagus dan baik. Berubah perilaku itu kuncinya kita jangan bosan. Kan di seorang kesehatan masyarakat ya, juga SN. Intinya jangan bosan-bosan untuk mengedukasi masyarakat, mengubah perilaku. Kalau kita bosan, udah bosan sampai sana. Karena perubahan itu jangan ingin langsung berubah, sedikit-sedikit.
tahapnya Itu. kalau penyakit yang saat ini yang paling banyak kalau apalagi tren di wilayah kerja puskesmas itu apa Pak? Kalau di sini biasanya saya itu sebut penyakit nih, ada mah ya, penyakit mah, terus ada gatal-gatal juga, hipertensi juga, terus yang ada yang diabetes. Tapi kita diabetes dan hipertensi ada kronis juga, khusus untuk diabetes dan hipertensi ada kronis. Kita ada sinyalnya juga, ada edukasi juga. Untuk yang rabies kita itu bisa dituntaskan dengan obat juga beres, tapi sambil ada edukasi. Jadi kasih obat, edukasi tentang PHBS-nya, biar kehidupan sehat. Kalau kebijakan puskesmas dalam menangani masalah gizi misalnya stunting itu kayak gimana? Nah, ini ada program lagi dengan kesehatan juga, yaitu yang sekarang wajahnya itu jadilah bertelur, yang terutama ke ibu hamil kek, program anti protein ya, dikasih telur. Terus ada juga PMT untuk balita gizi kurang, balita tidak naik, dan balita gizi buruk. Itu ada PMT-nya. Sama ada PMT hamil. Itu rutin, udah 2 tahun berjalan. Itu untuk menangani stunting. Itu dan ke remaja putri kita mengadakan memberikan tablet tamar ke remaja putri tingkat SLTP dan SLTA. Kalau kebijakan untuk penyakit menular kayak DBD atau bisa kayak gitu. Untuk DBD di sini bukan pandemi ya, yang bukan pandemi. Untuk HIV kita ada pemeriksaan juga. Jadi yang mau melahirkan dites dulu, yang mau nikah itu dicek dulu, tes HIV dulu. Karena HIV itu dilema ya, dilema udah ketahuan nih di HIV. Kita sebagai petugas tidak boleh memberitahukan ke keluarganya pun sekali nggak boleh, privasi sekali. Nah itu yang jadi permasalahan. Jadi kita sementara ini jangan menyebar nih, tapi kita tidak bukan memberitahu orang lain. Tapi pengobatan udah kita mengobati untuk menurunkan itu. Kalau kebijakan puskesmas dalam menghadapi kejadian luar biasa itu gimana? Contoh Seperti DBD. kalau DBD itu belum ada kasus ya. Nah ada lah ya, yang ada. Iya. Kalau pandemi aja, kemarin pandemi ya, pandemi kemarin ya, begitu kan mau udah mendunia juga. Jadi kita langsung adakan bentuk tim juga, tim dan bentuk bola. Jadi kalau mana di misalnya contoh DBD ya, ada DBD contoh lah DBD. Dan desa, kalian DBD nih positif, langsung petugas kita sekarang datang ke sana untuk melakukan analisa awal lapangan. Nah, nanti perwakilan desa terus kita kumpulkan masyarakat di desa tersebut untuk edukasi tentang bahaya DBD. Terus yang paling utama kita 3M plus, mengubur, menguras, menutup, tambah memburukan abatur. Kalau diperlukan kita uling. Tapi yang paling utama edukasi ke masyarakat. Karena untuk fogging hanya dewan dewasa, untuk abatur hanya jentik nyamuk. Sementara sarangnya kan kita yang harus memberantas dengan 3M itu. Kalau tantangan terbesar yang biasanya dihadapi dalam menerapkan semua kebijakan tersebut tuh biasanya apa? Yang paling utama berbenturan dengan kepentingan. Misalkan ini kita ada program nih, program apa ya contohnya? CKG kan program presiden ya, tapi berbenturan dengan misalnya masyarakatnya belum paham juga. Kita sosialisasi terus, masyarakat berbenturan dengan kepentingan mereka tuh.
waktunya. Kita jemput bola pun sama, tapi kita tidak patah arah ya. Terus akhirnya alhamdulillah, karena masyarakat itu akhirnya kalau kitanya nggak jenuh, nggak kalah, masyarakat akan akhirnya akan bosan sendiri. Ustaz, aku periksa aja. Nah, itu. Yang penting kitanya sebagai penjaga kesehatan jangan nah tuh jangan malas tuh, jangan malas kayak gitu. Iya. Harus tetap semangat. Berarti peran masyarakat itu kurang terlibat ya dalam kebijakan. Harus terlibat. Harus, tapi mungkin ada beberapa Jadi yang gini, iya. masalah itu bukan mereka kurang atau tidak mau terlibat, tapi proses kita untuk melibatkan mereka itu butuh waktu. Karena ada kebijakan baru itu memang perlu proses, karena pemahaman kita dengan mereka itu berbeda. Jadi bukan mereka bukan nggak mau, tapi perlu waktu. Jadi kita yang harus sabar. Kesadarannya juga ya. Betul. Kan tadi perilaku itu ya, mengubah perilaku itu sulit. Ya itu mungkin Kak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, terima kasih ya Pak. Salam buat semuanya. Makasih ya Pak udah mau berkenan di wawancara sama saya. Terus ya semoga lancar terus Amin. semuanya. Amin. Siapa?